Dah. jadi memang kesimpulan yang kita bisa ambil dari video ini adalah kalau udah beda agama jangan dipaksain ya, Far, bener berarti ya. Yoi. Oke, jadi halo semuanya, jadi kembali lagi bersama Farhan di sini. Gua ngobrol sama Farhan yang mana nih? Benar, nggak kembali lagi dong, kan gue baru kesini. Kenapa kembali lagi? Kan anjir? lu udah pernah di konten gue sering, ada live gua, ya kan? Oh iya sih. Iya. Tapi kayaknya udah lama ya guys nggak live. Iya, memang mental gue belum siap untuk live ya. Iya, mungkin sebelum gue mulai ke lu, Far, buat teman-teman yang nungguin live gue rasa nggak ada yang nungguin juga, nggak ada yang nagih soalnya, Far. Gue mau minta maaf gitu buat teman-teman penonton live gue, karena Bagaska lagi nggak bener mentalnya gitu loh, belum siap. Jadi sesuai judul dan juga thumbnail, aduh PR banget bikin thumbnail nih, gue nggak tahu juga. Emang judulnya apa? Ya judulnya apa juga nggak tahu sih gue sebenarnya. Tapi kita hari ini bakal ngobrol sama Farhan. Gue nulis lu siapa ya? Farhan Kebab apa Farhan Sydney? Gue bingung anjir. Yang lu nggak membebankan lu aja, gue mah yang tidak membebankan saya adalah, yaudah Farhan Kebab aja. Farhan Kebab. Ya udah boleh. Hari ini gue pengen ngobrolin konten-konten yang diusung sama Farhan Kebab semenjak Bagaska punya kantor, yang konten di Twitter dan YouTube YouTube ya tipis-tipis lah, YouTube sama TikTok. Anjir. Itu sekarang si Farhan gitu, terutama lepasan RPM ya. Kalau yang lain sih banyak ya. Kita syuting ini malam Minggu tanggal 1 Juni, akhirnya bulan Juni. Akhirnya Selamat bulan Juni. Hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila. Mungkin ada hari lahir seseorang juga. Selamat ulang tahun. Nggak tahu sih hari lahirnya siapa. Dan selamat 2 tahun buat RPM. Cuma ya udah. Ya mungkin Farhan pas NF RPM ya. Farhan seneng banget kan. Lihat muka saya. Saya seneng nggak? Saya seneng nggak? Seneng banget saya. RPM 2 tahun. Tadi pagi guys. Apa? Enggak, tadi pagi pas lu chat yang Happy NF RPM, gue kayak beneran baru inget juga karena emang sekosong itu RPM sampai kita lupa. Iya. Happy NF-nya gue ngomong 3 tahun, bukan 2 tahun. Agak tolol. Iya, karena gue nggak tahu dan gue makin males juga kan ya. Ya bodoh lah, mau 2 tahun, 3 tahun, intinya masih ada kita gitu loh. Jadi ya udah tuh, mat ulang tahun tuh RPM tuh. Mat ulang tahun RPM tuh. Sorry ya, gue ketawa aja lah. Mampus lu, 2 tahun lu, mampus lu. Tapi ya gue tetap I love you Edri, semangat Edri. Kalau Edri mah nggak apa-apa lah gitu. Enggak, lu kalau ngomong ke Edri juga dia mana tahu ulang tahun RPM hari ini. Bodoh amat. Gue nggak mau kalau Edri ya semangat Edri. Kan gue mau nyemangatin Edri. Iya nggak apa-apa kan, secara personal gitu loh. Ya oke. Kita semua cinta Edri. Iya, kita semua cinta Edri. Langsung anjir, ini dari tadi kemana-mana. Far. Sorry. Gua kan sering lihat nih sekarang di Twitter lu salah praktikan dengan display name Farhan Kebab, ya kan? Yoi. Ada pedangnya, jangan lupa ada pedangnya. Ya, yang nggak ada pedangnya penipu soalnya. Emot pedang. Iya. Masih ada nggak sih tuh? Yang nggak ada pedangnya tuh fake. Gue lihat beberapa konten lu yang ada di akun lu itu. Itu lu, bentar lu, gue takut dapat notif live, bentar, ternyata nggak ada. Itu yang gue lihat sih Far, yang gue lihat tuh ada 2 konten di @salah praktikan dengan display name Farhan Kebab ya. Pertama itu ada konten 365 days of JKT48 song ya, itu hashtagnya bener nggak? Wah gila, nyebutnya lengkap. Thank you guys, bener. lo temen gue berarti. Satu lagi tuh butuh penyanyi hashtagnya. Butuh penyanyi, betul. Ada lagi nggak yang gue kelewatan? Sebenarnya ada, cuman udah selesai. Gue ngitungnya tuh udah selesai kontennya guys. Apa? Sebelum 365 tuh gue pernah bikin napas kali. Itu dia. Apa? Napas kali ya? Hashtag napas kali. Napas kali, bukan napas dong ya. Ya, napas maksudnya napas kali gitu. Iya, napas kali. Oke. Yang napas kali karena sudah tutup buku, kita nanti teman-teman cari sendiri, ada hashtagnya soalnya kan, hashtag napas kali kan. Nah, kalian cari sendiri aja. Ada. Yang gue pengen bahas sekarang adalah yang masih ongoing, yaitu 365 days of JKT48 song sama butuh penyanyi. Tapi kita mulai dari 365 dulu lah. Kita singkat aja dari 365 JKT48 lah. Ya, 365 aja juga nggak apa-apa sih. Ya, oke, 365. Gue pengen nanya lu ke Far.
Oke, Gue pengen nanya ke lu, Far. Ah, Apa itu sebenarnya 365 Days of JKT48 Song tuh apa? Walaupun udah jelas sih sebenarnya, gue oke. formalitas Iya, aja. sebenarnya dari namanya itu adalah segampangnya tuh gua membawakan satu lagu JKT48 satu hari selama setahun. Kan Ya. setahun ada 365 hari ya. Walaupun sebenarnya pas udah gua rilis gas gitu, ternyata Apa? tahun ini Putus-putus tuh tahun suara. kabisat. Walaupun apa? Enggak, walaupun pas gua pertama kali bikin 35 Aha. Days, ternyata gua baru dikasih tahu kalau tahun ini tuh tahun kabisat. Tahun kabisat Jadi berarti technically 366 tahun ini tuh 366. 2024 ya. Ya. Cuman karena udah terlanjur gue bikin 365 jadi ya udahlah ntar tunggu aja. Pasti bakal gue patahin lah ntar ada ininya. Itu Nah jadi bisa ditambahin bonus song aja udah. ya itu gampang ya ntar lihat di Iya. tanggal 2 Februari Ditunggu aja guys. Masih lama juga sih sebenarnya. Masih lama. Masih Iya, lama. Jadi karena masih lama kan berarti waktu itu tuh gue sebenarnya kalau kita ngomongin dari awal ya guys. Ya. Jadi awalnya tuh sebenarnya ide yang spontan sih guys. Woi. Nah iya, thank you. Jadi ide yang bukan ide yang beneran gue bikin rencananya banget gitu. Karena itu tuh ide itu jadi apa namanya kepikiran malam-malam ya tepatnya jam 1 malam lah apa jam 2 gitu gue. Kayak jam 1 deh. Lagi nge-scroll Twitter terus ada apa namanya akunnya si Bang JHS, lu tau Bang JHS kan ya? Tahu. Akun statistik JKT48 itu kan. Nah dia kan punya apa ya kayak sebuah thread jadi rekapan daftar semua judul lagu JKT48. Waktu malam itu tanggal 2 Februari 2024 somehow itu lewat tuh di timeline gue terus gue lihat pada hari itu udah menyentuh 382 deh kok. 382 lagu. 382 berarti tuh waktu itu yang terbaru tuh kalau nggak salah Kyoku. Apa? Ya kan? Yang terbaru tuh Cosmos no Kyoku Oh, yang paling baru. Cosmos. Ya. Ya. Nah, habis itu karena sebenarnya tuh pas gue baca tweetnya dia, gue kayak ya udah asal buat ini aja kayak udah segini lagunya terus pas gue mau tidur, jadi malam itu kan kayak gue nggak bisa tidur ya, jadi kayak agak lama tidurnya terus kayak mikir apa gitu, jelas pas mau tidur, gue udah matiin lampu kamar nih sebenarnya udah gelap udah siap banget tidur lah pokoknya. Terus kayak kepikiran kayak bentar ini gimana kalau misalnya lagu JKT48 ada 380 1 tahun itu ada 365 hari. Terus gue mikir, sebenarnya bisa sih kayak dihubung-hubungin kan, ya ntar tinggal dikurang aja lah disesuaikan dipasin ke 365 gitu. Maksudnya lagunya ya, konteksnya lagunya nih. Terus gue mikir, kan gue tuh udah terlanjur bikin napas kali sebelumnya kan guys. Jadi napas kali sebenarnya semacam prototipenya 365. Iya. Jadi waktu napas kali kan gue beneran pure buat bercanda kan. Ya. Nah terus gue mikir kayak kalau di 365 kayaknya bisa nih gue bilangnya tuh agak serius ya. Serius tuh dalam artian gue bawain lagunya tuh beneran dari intro, apa enggak dari bait pertama sampai ref 1 lah minimal. Karena kan durasi Twitter kan cuma 2 menit doang ya. Jadi kayak gue semenit 2 menit lah paling maksimal lah durasi Twitter. Enggak, bukan yang full song. Farhan Kebab kali ini sungguh-sungguh lah. Iya, jadi kayak gimana kalau gue bawain beneran nggak bercanda kayak napas kali gitu. Napas kali itu gue gitu bawainnya kayak Emang bercanda ya entah refnya doang atau apa? Ya maksudnya lu buat lebih Apa? Lu buat lebih inilah, lebih serius, lebih intens gitu. Ya. Terus juga gue mikirnya kayak bikin secara proper karena kan selama ini nih selama dari gua 2014 belajar gitar pertama kali dan mulai ngewota tuh. Kan gue apa ya? Jadi jalannya barengan gitu. Gue belajar gitar sama JKT-an. Jadi gue bisa gitar pas gue lagi JKT-an. Terus gue kayak mikir ini gue bisa main doang nih. Cuman kan gue kan bukan yang ini ya, bukan yang cover YouTube gitu ya kayak suara mah biasa aja. Maksudnya gue mau bikin cover yang Finger style apa nggak dibikin kayak Depa Pepe yang melodinya gitar gitu juga kayak PR banget tiap hari kayak gue harus ngulik gitu. Gue cuma bisa chord doang gitu sama lagu mah apal cuma suara aja yang jelek. Terus gue akhirnya kayak agak mikir bentar tuh 10 menit sih nggak lama kayak gimana kalau misalnya ya udah deh gue nyanyi aja gue
kan udah pede sebelum itu nyanyi di napas kali kan, kayak orang-orang juga belum ada yang kayak ibaratnya mempermasalahkan orang yang nyanyi dengan suara yang jelek, karena tuh napas kali kan gue bener-bener masih buta nada banget tuh. Jadi kayak gitarnya di mana, vokalnya di mana. Nah di 365 Days ini karena mau gue bikin proper, jadi gue mikir nih, bentar, kayaknya ini bisa jadi semacam challenge buat diri sendiri gitu. Jadi kayak kalau misalnya selama setahun nih gue beneran satu hari satu lagu, apakah kira-kira gue jadi bisa nyanyi? Kan selama ini tuh gue meyakini diri gue tuh gak bisa nyanyi karena gue buta nada kan. Makanya gara-gara challenge itu gue mikir, coba deh kalau tiap hari setahun gue nyanyi apakah bakal jadi bagus suaranya. Gue cuma pengen ngeliat aja tiap hari ada gak nih perubahannya gitu. Entah perubahan yang meningkat apa yang menurun gitu-gitulah. Gue pengen, nah hal itu gue lakukan. Nah beberapa hari sebelumnya tuh gue ngeliat ini guys, lu masih nge-subscribe PewDiePie nggak guys? Masih dong, masih gue tonton. Ya, jadi PewDiePie tuh waktu itu sempat bikin ini challenge 100 hari gambar. Oh ya. Dia dari yang lu tahu kan itu kan? Dan dia juga habis Nah, jadi bikin berapa hari main apa? itu, tau gak sih lu yang pair tuh? Nggak penting sih, Pair? cuma dia ngelakuin itu, lo tau gak sih lu Oh, pair? Slinky. Slinky Slinky itu ya, ada juga Slinky tuh. ya? Nggak penting, Oh, cuma iya, iya. ya lucu aja. Nah iya, Iya. waktu dia bikin yang gambar itu guys, yang challenge gambar itu selama 100 hari, kan gue lihat tuh waktu itu sempat ada, Ditubir kok itu. oh enggak, pokoknya dia bikin kayak rangkumannya selama 100 hari itu gimana progresnya gitu. Ya. Gue lihat anjir, ini dia beneran dari yang ibaratnya masih dibilang kosong gitu lah, gambarnya biasa aja gitu, sampai bagus beneran gitu, sampai bisa ngewarnain malah, nggak gambar doang kan. Ya. Terus gue mikir guys, apa gue kayak dia juga ya? Gue kayak mikirnya tadi gini awalnya nih, gue juga coba gambar. Tadi itu gue pengen gambar guys, karena kan dulu tuh gue SD, fun fact dikit, pernah gambar gitu lah. Cuman gambar yang buat gue liatin doang, kayak wah ini Iya, bisa nih gue gambar, paham. cuman gak bagus-bagus banget. Nah waktu PewDiePie bikin itu, gue agak FOMO kayak, kayaknya bisa nih gue ngikutin kayak gini kan. Ya udah 30 hari dulu deh coba. Nah waktu itu gue coba gambar kan, baru 2 hari nyerah gue. Oke. Gue liatnya kayak anjing gak ada bedanya, malas. Iya, ntar dulu, gambar kan? Iya gambar, Iya, tadi gambar. gambar gue juga nggak bisa sih, sebuah fun fact ya, emang susah. Iya kan. Maksudnya kalau gambar kan gampang ya, kayak Iya. ya udah pakai pensil aja, nggak perlu effort banget lah. Hmm. Cuman karena gue mikir kayak kayaknya enggak deh, nggak gambar deh, nggak usah lah. Oh, jadi lu Baru sempet 2 hari tuh, nyoba? gue sempet nyoba 2 hari apa sehari ya, malah lupa deh. Ini sehari belum mulai dong, Far. Gue sempet iya pokoknya gue nyoba aja gitu lah. Cuman Iya. nyerah gue kalau gambar, kayak udah lah gue nggak gambar. Terus gue mikir kan, oh iya kan gue main gitar, gue Iya, pakai main aja nih gitar. Iya. Gitu. Terus akhirnya gue gabungin aja, karena tadi gue mikir lagu JKT48 ada 382 dan 365 kan, 365 hari itu kan setahun ya, jadi kayak cukup nih lagu JKT buat dibawain selama setahun nih. Cukup lah. Terus gue mikir, oh ya udah deh, kalau enggak gue main gitar aja sama nyanyi deh. Terus gue tuh awal kayak ini loh guys, kayak apa namanya, sebenarnya nggak mau gue nyanyi tuh, kayak emang bukan nyanyi lah, gue nyanyi buat senang-senang sendiri aja lah, bukan buat dipamerin gitu. Jadi kayak terpaksa gitu loh guys, karena gue pengen ini aja lah, pengen mencoba gebrakan baru gitu kali ya. Gebrak. Ya, bilangnya. Iya. Iya. Habis itu udah deh. Habis itu gue pas di jam, jadi tuh yang tadi gue ceritain nih guys, the whole story ini tuh berlangsung selama sekitar setengah jam lah di kepala gue di jam 1 malam itu. Jadi gue mikirnya tuh selama setengah jam tuh kan. Akhirnya ya udah langsung gue coba kan malam itu. Jadi gue udah matiin lampu, gue nyalain lagi tuh lampu kamar kan. Terus kayak yaudah deh, day 1 nih karena masih dini hari, jadi udah mulai hari banget kan. Gue mulai dengan lagu yang gue nggak usah ngulik, yang udah di luar kepala. Apa? Natsuno Christmas Rose. Dimulai dengan mana kuri Makanya, dong. Ya. Jadi kayak ya udahlah, seenggaknya gue mulai dulu besok pagi deh, pas siang gue susun segalanya, terus gue atur gimana caranya biar hari-hari gue bisa kondusif gitu lah bawain lagunya. Jadi Natsuno Christmas Rose itu yang day one, makanya suaranya agak pelan dan rendah banget. Karena jam Itu 1 kayak pagi. karena udah malam aja sih, jadi gue pelan-pelan gitu kan. Iya.
gitu. Oke. Itu Jadi, awal mulanya itu itu jadinya. merupakan awal mula dan apa sebenarnya 365 Ya, ya. Tapi kalau jawaban singkatnya apa sih sebenarnya 365 Days of JKT48 Song menurut lu? Jawaban singkatnya apa? apa? Menurut gua itu adalah nilai jual gua sekarang. Oh gitu. Wow. Sebuah jawaban. Nggak, maksudnya bukan nilai jual yang Iya nggak buat apa-apa. dijual ya. Ya nggak Jadi apa-apa. kayak Lu mau jual juga nggak apa-apa. nggak. Jadi guys gini, sebenarnya kan tadi gue bilang ya ini tuh bukan hal yang gue rencanakan dengan matang. Jadi emang terjadinya spontan. Ngalir ya. Gue bingung ya, mau ngomong apa selain spontan. Ngalir. Ya, paham Ya, gua. ngalir ya, ngalir. Iya, ngalir. Bilangnya ngalir ya. Ya. Iya, jadi kayak lambat laun nih gue jadi mikir selain ini bisa jadi challenge buat diri gue. Kan tadi kan tujuan gue kan pengen lihat apakah gue bisa nyanyi nih. Terus selain itu, karena itu gue uploadnya di Twitter ya kan, karena gue sering main Twitter ya. Gue kan bukan YouTube dan itulah. Jadi gue nguploadnya di Twitter aja gitu, sosmed pribadi ibaratnya. Nah itu gue jadikan nilai jual buat gue kenal sama orang, atau enggak minimal biar gue dikenal sama orang. Jadi kayak gue pengen ada sesuatu gitu kalau orang inget gue. Maksudnya kayak gue bukan Farhan doang, kan Farhan tuh pasaran banget ya sebenarnya ya. Makanya beberapa bulan ke belakang gue nambahin kebab biar agak branding, biar nambah ikonik. Jadi, walaupun iya. Jadi selain jadi selain itu gue pengen dikenal juga kayak Farhan 365 gitu. Yang bikin konten setahun. Buat nilai kenal. Biar orang gampang inget gue lah minimal gitu. Ya dan itu menghasilkan kan, maksudnya beneran ada tahu lu sebagai 365 jadi, kan. Bukan tahu lu kayak bukan tahu lu sebagai Farhan RPM, bukan tahu lu sebagai Farhan apa lagi ya? Ya itulah pokoknya. Enggak, gue yakin juga mungkin yang tahu gue Farhan RPM juga ya teman-teman kita aja dulu guys yang pernah ketemu di Rangplay langsung, bukan yang teman-teman online ibaratnya. Gitu. Enggak, soalnya pengalaman pribadi aja gitu, gue ada pernah ini Bagas yang sama Rangpren itu ya, iya. Nggak usah bawa Rangpren. Iya. Oh, lu pernah digituin? Pernah gue digituin. Iya. Nggak usah bawa Rangpren. Ya kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Bagas Haji Mumpung. Anjir gue udah tai-tain Rangpren banget ya. Personal banget aja. Bodoh ini gue masukin. Oke, kita ya gue pengen tahu nih. Udah hari keberapa sih? Sekarang udah 120. Oh iya. Sekarang udah 4 bulan resmi. 4 bulan menjalani 365 days ya. 120. Tapi lagu belum gue rekam yang ke 120 ntar abis ini. Iya, gue pengen tahu apa sih ya ke hari ke. Oke, gue mau spill dong. Apa? Ini langsung aja nih kayak. Gue pengen tahu spesifik. Ini spill nih, khusus channel Bagas Kusumhadi. Hari eksklusif di channel Bagas. Iya, hari ke 222 lagu apa ya? 222. Iya. Ya gue bukannya mau nge-spill ya guys, cuman di gua kan listnya tuh di spreadsheet gitu kan, di spreadsheet. Jadi apa namanya, gue bagi kayak per bulan 30 hari nih. Jadi Januari segini, Februari segini. Jadi tuh nggak bisa gue hitung berapanya, nggak ada angka 200-nya. Jadi sorry nih ya. Cuma lu mau gue hitung sekarang nih kalau mau gue nggak usah juga sih. Berarti lu ngitungnya per bulan ya? Iya, jadi per bulan. Jadi per bulan kayak 1/30 per bulan 1/30 gitu. Ini PR banget. Jadi gue ngeliatnya tuh tanggalnya bukan 200-nya. Gue pun sebenarnya pas hari ke berapa ya kemarin? Kan kemarin kan udah 120 kan sekarang. Kayak kan genap ya. Kalau kemarin tuh pas deket-deket meet and greet tuh guys, itu 100 hari tuh. Tanggal berapa ya? 100 harian ya. 12 Mei. Kayak orang meninggal tuh. 12 Mei itu hari ke 100 gue. Nah, setelah udah menginjak 100 guys, gue tuh udah mulai nggak ngitung. Udah mulai nggak tahu berapa. Jadi kayak gue ngeliat tweet gue sebelumnya, ini berapa sih? Oh segini. Gue tiap hari tuh kayak udah segini gitu. Ya. Oke. Jadi ya, kalau berarti nggak bisa di-spill. Sorry. Berarti nggak bisa di-spill secara itulah ya. Gue nanya 222 ke 179. Kalau mau nanya bulan bisa. Boleh deh guys. Kalau mau nanya bulan. Oke, bulan Agustus tanggal 17. Oke. 17 Agustus ya. 17 Agustus ini tahun 45. Beneran? Coba ya. 17 itu merdeka. Salah, gue malah buka file daftar lagu ini JKT yang di RPM. Ngapain? Udah enggak ada. Nggak usah. Agustus 17 ya? Ya.
Agustus 17 itu kita bawain lagu Waiting Room. Waiting Room, layaknya para pemuda di tahun 1945 tuh mereka menunggu Soekarno untuk mengumandangkan proklamasi ya. Ya, The Waiting Room Para ya. rakyat menunggu di lapangan Ya, ini, betul. lapangan Ikeda. Nah, ya, oke. Gue pernah denger Waiting Room guys, seriusan deh, gak pernah denger Waiting Room gue. Waiting Room sama, gue juga gak pernah. Kayaknya dibawain gak sih kemarin pas MNG? Apa itu Locker Room Boy ya? Pokoknya lupa gue. Iya, ada dua kan, ada Locker Room Boy, ada sama Waiting Room, gue lupa. Iya, dua-duanya tuh gue gak pernah denger yang sama, gue juga. Ya udah, oke. Tadi gue cuma nanya aja sebenarnya, spill dikit kali aja bisa di-spill. Dan ya tadi 17 Agustus boleh, Waiting Room ya. Ya, Waiting Room. Waiting Room guys, ditunggu aja di Waiting Room ya. Nanti kalau misalnya udah di ACC sama admin. Yoi. Oke. Kece kali aja. Nah, gue pengen nanya Far, sejauh 120 hari atau 121 hari ini, lu nggak capek emang? Sempet capek sih guys, kayak burnout ngapain gitu? sih gue begini-begini, kadang tuh gue mikir gitu, ngapain sih gue begini-begini. Oke. Karena gini, sebelum lu cerita, gue juga dulu tuh pernah gitu yang namanya live stream setiap hari gitu. Pernah. Oh, yang pas bulan puasa guys ya? Bulan puasa 2022 apa 2023? Siang-siang lagi. Ya, siang-siang. Deh, alhamdulillahnya sebenarnya ada aja yang nyawer, Far. Alhamdulillahnya. Iya. Gitu. Iya. Kayak waktu itu gua sama Rafael belum temenan deh, jadi makanya muncul sawernya terus tuh waktu itu tuh. Kita tuh waktu itu belum ada Haji Mumpung. Belum ada Haji Mumpung. Tahun itu. Ya, makanya tapi si Kak Cemara sama Rafael sering mampir ke live stream lo itu, kan. Dan mungkin sekarang kan mereka udah bosen ngeliat muka gua gitu. Terus dan gue ngerasain gitu yang namanya burnout tuh, gue ngerasain capek gitu. Nah, lu mau setahun main gitar JKT lagi, lu nggak capek apa? JKT lagi anjing kan ya. Nih, jadi guys, sebenarnya tuh gue gara-gara 365 juga ya. Maksudnya capek tuh ya, dibilang capek ya. Capeknya tuh kalau misal gue nemu lagu baru yang gue baru denger saat itu juga, dan gue harus ngulik. Gue tuh sampai kalau misalnya tag berulang kali nih gue selalu inget nih sama lagu ini. Judulnya Shamuneko, itu lagu jelek. Kucing Siam. Gue bilang tuh lagu jelek anjir. Kenapa? Iya. Gue nggak pernah dengerin. Gue bilang bagus, nggak usah denger. Sumpah nggak usah gue dengerin. Jadi maksudnya gue bilang itu lagu jelek gara-gara ini potongan liriknya suka-suka dia. Terus nada patahan nadanya juga suka-suka dia. Jadi nggak ini loh, nggak berpola. Biasanya kan kalau lagu kan berpola ya, kayak lu bisa nebak gitu patahannya di mana aja. Ini nggak, tiba-tiba gitu loh. Shamuneko tuh kayak gitu tuh. Gua gitu rekaman berapa kali tag ya? 10 lebih lah pokoknya lah. Shamuneko berarti yang bikin lu capek gitu loh. Tapi secara keseluruhan, Far, lu capek nggak? Capek nggak? Itu aja udah pertanyaan gue. Enggak sih. Kalau secara keseluruhan sih masih belum sih guys. Soalnya masih selalu keburu gitu, kejar. Iya. Soalnya pengalaman gak gua. Gak tau ya hari ke-200 nanti capek apa enggak. Soalnya pengalaman gua baru kenal Oke, ya itu gua cut. Dari 120 atau 121 hari ini, lagu apa atau hari? Lagu aja lah. Kalau hari mungkin lu lupa. Lagu aja ya. Pilih satu hari atau satu lagu. Satu aja sih jatuhnya yang menurut lu ya, paling berkesan gitu. 365 ya? 365 ya? 365 ya? Oh, lu nanya yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan ya? Oke, gua akan jawab ini dengan sangat amat bangga, guys. Oke. Apa? Gua akan jawab Mushino Ballad. Tai. Udah enggak usah dijawab. Enggak usah, gua udah tahu jawabannya. Anjing. Akan gua jawab. Soalnya itu di like sama Siska coy. Gila. Nah itu. Aduh, gue ngeditnya mager banget. Gue langsung berasa menang hari itu guys, kayak kemenangan kecil. Siska tahu gue bikin konten ini ya. Ya jadi. Tapi beneran. Apa? Gue nambahin dikit ya. Soalnya maksudnya di samping itu di like sama Siska guys, di Mushino Ballad itu agak gue makan waktu 2 jam loh guys rekamannya. Jadi berulang-ulang selama 2 jam tuh gue latihan gak. Kenapa? Tapi dibanding Shamuneko gue menikmati. Selain karena ya kan suaranya Siska enak ya. Dan lagunya kan enak. Versi Siska itu. Jadi
jadi iya lagunya juga gue suka. Iya. Dan ini guys, gue tuh lama 2 jam nih gara-gara gue dengerin musiknya kan si Mushino Balat nih. Gue pengen bawainnya tuh genjrengannya gue samain sama tempo lagunya. Jadi kayak ternyata gonjrengannya itu kalau dibawain sambil nyanyi agak PR, bikin muter otak gitu lah, gak sinkron gitu lah. Memang. Makanya gue berulang kali muteknya. Iya. Tapi akhirnya Gue berhasil. sempet kayak ngeremehin gitu guys awalnya. Ya tapi akhirnya berhasil. Dan gue puas sama hasilnya. Soalnya gue awalnya ngeremehin, gue kira ini lagu ya udah kayak pop biasa lah gitu kan. Ternyata Yang bikin genjrengannya susah apa tuh? Yang bikin susah adalah itu tempo ketukannya guys. Oh, ketukan temponya. gonjrengan gue, strummingnya. Jadi gue nyesuaiin strumming gue sama Iya, lirik emang gue gitu. jeng 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 gitu gak sih? Kayak ini gue gini aja kali ya. Coba. Iya gitu kan, jeng 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 gitu kan. Strummingnya kayak gitu Iya, nih. jadi tangan gue tuh gerak terus. Gak apa ya? Kalau di lagu JKT kan biasanya ada kayak caranya gitu, agak slow di pre-chorus. Ini enggak, tetap Iya. gini-gini terus gitu. Jadi Di kayak pre-chorusnya juga kayak gitu kan, harus Mushino tetep Balat. on tempo. Iya, pre-chorus juga sama kayak gitu anjir. Ya. Makanya pas di like sama si tuh gue seneng banget guys, kayak anjir dia lihat coy. Kalau misalnya tambahan lagi ya, nih jadi sudah ada 2 sosok dari JKT yang mengetahui konten selain Siska. Gue nggak tahu siapa satu lagi nih. Karena waktu gue cerita di VC. Oh, siapa? Gue cerita di VC gitu. Siapa? Flora guys. Nah ini ya video dia ngasih tahu. Enggak dong. Iya Flora. Iya. Gitu Iya. jadinya. Jadi tadi Yang berkesan tuh merupakan. Mushino Balat sejauh Jadi ini. tadi merupakan klip Farhan ngasih tahu tentang 365 Days ke Flora. Gak boleh. Ya. Dan Gak ada dong. Gak boleh dong. gue belum lihat soalnya, gue belum lihat tanggapan Flora apa. Bodo amat gitu. Ya, enggak, waktu itu tuh sebenarnya enggak, waktu itu tuh gue sebenarnya itu jadi gini kan, maksudnya karena gue bikin konten 365, jadi kayak misalnya gue VC sama member dan baru kenal gitu, itu bisa gue jadiin topik guys. Jadi kayak biar seenggaknya gue ada yang kayak bahan buat diinget gitu lah sama mereka, walaupun terserah mereka inget apa. Nah waktu itu gue pas VC sama Flora kan kenalan kan, gue ngomong aja kalau gue bikin konten setahun di YouTube gitu. Jadi buat biar gue, masa usaha gue buat biar dia inget. Gak ada yang ngatain lo pengangguran kan tapi? Enggak sih. Enggak. Alhamdulillah enggak sih. Oke. Karena yang udah tahu siapa aja berarti member? Flora sama Sasha doang. Ya Siska, Sasha belum tahu. Oh Sasha belum tahu ya? Sasha berarti, kayaknya waktu itu nggak gue kasih tahu deh. berarti gue nge-spill lu udah VC sama Sasha dong? Ya nggak apa-apa. Iya waktu itu gue VC sama Sasha, cuman nggak ngomongin itu karena nggak cukup waktunya. Jessie udah tahu belum? Gue belum VC sama Jessie lagi. Tai emang malah Oshi nggak tahu, Cuk. Tapi tuh ini guys, jadi tambahan lagi ya. Jadi kadang di tiap tweet gue selalu kalau misalnya lagi berhubungan gitu liriknya lagunya, gue nge-mention member dan Jessie cukup sering gue mention. Oke. Jadi ya sebenarnya banyak member yang udah gue kasih tau lewat mention, cuman nggak tahu kan di. Oke. Ya tapi intinya adalah 365 ya. Berarti itu cuma ada di Twitter doang ya, Far? Twitter lu doang, salah praktikan doang ya? Twitter doang. Di Instagram nggak ada? Yoi, Twitter doang. Instagram lu kan Farhan Zidni ya nggak? Nggak mau gue nggak mau taruh di Instagram. Iya pasti banyak banget sih, 365 post. Karena iya, maksudnya gak enak juga gue nyepam, kan Instagram kan teman-teman gue ya yang kuliah gitu, kayak ngapain nih si Farhan nyanyi? Emang kenapa sih? Orang nggak tahu. Ya maksudnya teman SMA gue apalagi ya, maksudnya dulu kan gue di SMA ada band kan guys, maksudnya punya band. Iya. Nah, gue ngisi gitar, terus juga pas dulu kita nyanyi, gue terkenalnya sama yang inilah suka ngancurin suara gitu. Oh gitu anjing. Makanya kayak gue nggak mau lah ngasih tahu mereka kalau gue nyanyi.
Jadi Iya. gue taruh di Twitter tuh kayak biar yang lihat orang-orang baru aja guys, yang belum kenal gue sebelumnya. Band lu namanya apa dulu? Oh, band gue di sekolah namanya Almost Leader. Almost Leader, bagus banget Almost Karena Leader. hampir isinya semuanya ketua ekskul. Oh gitu maksudnya, gue kira Almost Ketua Leader ekskul tuh dikit semua lagi isinya. kita sebentar lagi mau mengepalai sesuatu gitu. Jadi ada 5 orang apa 6 orang gitu, gue lupa. 2 doang yang bukan ketua ekskul, sisanya ketua ekskul semua. Oh gitu, Almost Leader. Itu pun 2-nya wakil jatuhnya. Jadi kayak Almost Leader. leader kan itu kan. Anjing lucu banget namanya. Iya, nggak tahu tuh teman gue tuh. Oke. Ada logonya lagi. Ada logonya sih. Iya, ada logonya. Bagus. Anjir niat banget dah Almost cuma itu Leader. dulu. Gila, Almost Leader. Jadi kita sudah mendatangkan Almost Leader. Ya nih dia bakal. Lu biasanya bawain lagu apa dulu? Oh, dulu SMA tuh gue kan masa hiatus JKT ya. Jadi kayak gue hiatus JKT gara-gara teman-teman gue di kelas dengerinnya Oasis, Beatles, Arctic Monkeys, Britpop lah gitu-gitu. Iya. Jadi bawainnya Britpop Oh, oke. gitu. Almost Leader ya. Oke, gue baru tahu loh, Far, gue baru tahu namanya Almost Leader ini, gue baru tahu. Iya, gue kayak baru konten cerita ini. juga. Iya, lu baru cerita Iya, juga sih. Kayaknya nggak ada yang Kita tahu. nggak pernah ngomongin ini ya. Iya, Edri tahu nggak Edri? Edri nggak tahu. Nggak tahu juga ngomongin ya. ini kayak Edri. Anjing Gak ada lucu banget urusannya. lagi. Oke. Iya, itu. Jadi tadi merupakan 365 buat teman-teman yang pengen nontonin film. Hah? Kontennya Farhan. Mau anjir, gue jadi kebiasaan di kantor gue nih anjir, bapil. Oh iya. Aduh, Ya, buat teman-teman yang pengen nonton kontennya Farhan, ada di Twitter @salahpraktikan dengan display name Farhan Kebab di situ. Atau Yang ada teman-teman cari pedangnya. aja hashtagnya 365 days JKT48 song. Ya. Ya nggak sih? Nggak ada off-nya kan? Ya nanti. 365 days of JKT48. Oh, ada off ya. Ya, 365 days off. 365 days Beda, of ntar tulis di deskripsi aja lah guys, JKT48 song. hashtagnya, guys. Ya, buat teman-teman cari aja hashtagnya, di follow, kalau belum follow di like, di repost lah, Thank you. di bookmark juga boleh. Terus di tag ke Oshi kalian, Oshi Farhan, Boleh. atau Oshi gua siapa emang nggak ada gitu. Oshi gua tetap AC. Gua nggak pernah bilang Oshi gua Grisel, Far. Belum. Yaudah gue ngosin deh. Tai, Gisel. enggak ada. Enggak, anjing emang nggak Mugi, nggak Farhan, direbut aja semua udah rebut. Nah kan buat bareng-bareng. Kenapa ngerebut anjir? Emang enggak, maksudnya emang dia jadi punya gua seutuhnya. Ya kan lu juga boleh ngosiin, bukan ngerebut dong bahasanya dong. Ngerebut. Ya kita- Iya sih. Menikmati bersama aja. Gitu. Oke, tadi merupakan 365. Nah, tadi kan di awal kita sempat ngobrolin, tapi bentar, cut dulu, gue penasaran ini berapa menit. Tadi kita di awal juga udah ngobrolin satu konten lagi yang judulnya Butuh Penyanyi. Nah, gue pengen jelasin lah dikit apa sih butuh penyanyi itu, Far. Kenapa lu butuh penyanyi? Padahal kan Indonesia tuh butuh pemimpi. Oke, lanjut. Pemimpi, maksudnya kita butuh pemimpi. Pemimpi untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Pemimpi gitu maksudnya. Yeah. I have a dream. Iya kan, coba Martin have a Luther dream. King Jr. ya. Martin Luther King Jr. Enggak, jadi butuh penyanyi tuh sebenarnya ini aja sih guys. Gue bikin hashtag itu setelah ada ide. Jadi sebenarnya butuh penyanyi tuh collab. Oh, Collab ada cover ide gitu. collab. Nah, ya jadi waktu itu orang pertama yang gue ajak collab itu adalah si Nares namanya, Nares Nares. Pradipta. Dia juga punya YouTube tuh. Nama YouTube-nya namanya Nares Area kalau nggak salah. Dia sering Nares Area. live stream kan. Nah, ya. Rest Jadi waktu Area itu gue tuh. kenal. Hah? Oke, Ya. jadi waktu itu gue kenal dari Twitter kan, dan ternyata dia tuh ngonten di TikTok juga guys. Jadi Oke. dia, ya semuanya lah, TikTok ada, Twitter ada, YouTube ada gitu. Nah, waktu itu gue kenalnya dari Twitter kan, kita follow-followan. Terus gue ingat tuh hari dimana gue bawain Parewa Emerald, Parewa Emerald. dia nge-reply lah karena waktu itu lagu kesukaan dia. Dia suka sama lagu itu waktu itu kan. Terus dia nge-reply, lagu kesukaan gue nih gitu-gitu. Habis itu dia sempet nge-cover tiba-tiba pakai pakai instrumental -1-nya JKT. Dia tuh kalau di Twitter kan bisa voice ya, bisa ngirim kayak voice note gitu kan. Sorry tadi RTO teman-teman, boleh dilanjut, Far?
Oke, jadi waktu itu si Nares sempet pakai -1-nya Pak. Terus adalah temen gue yaitu Kak Mugi, Kak Mugi yang di Twitter ya. Dia, Kak Mugi. wah bagus nih suaranya Kanares. Terus tiba-tiba dia nggak tahu ya, iseng aja kali ya, nge-mention gue nih salah praktek dong gitu kan. Terus gue langsung mikir, bener juga ya, kayak kan gue pas denger suaranya Nares tuh, gue mikir kayak, wah nih suara Nares nih bagus nih, apa namanya, bagus nih. Terus ya udah gue coba ajak collab aja, dan ternyata dia mau kan. Jadi gue yang main gitar, dia yang nyanyi gitu. Terus dari collab itu sebenarnya gue belum kepikiran hashtag butuh penyanyi guys tadinya. Udah baru collab doang. Terus tiba-tiba gue kepikiran kan selama ini kan yang di 365 Days nih, kan gue mikir ya suara gue kan segitu aja ya, maksudnya bukan suara yang menjual, bukan apa? Bukan suara yang menjual, aja. bukan yang apa tadi, putus suara lu? Bukan suara yang menjual kayak buat cover gitu guys. Okay. Cuma kayak buat suara orang latihan doang kan. Orang nyanyi di tongkrongan lah. Iya. Iya, suara nyanyi di tongkrongan. Abis itu gue mikir kayak sebenarnya kan kalau dipikir-pikir nih, temen gue kan banyak nih yang suaranya bagus. Contohnya ya kayak tadi si Nares itu. Makanya gue mikir temen gue berarti kalau suaranya bagus ya penyanyi kan. Udah, karena gue bisa main gitar, ya gue butuhnya penyanyi gitu. Ya udah butuh. Terus butuh penyanyi aja. Terus akhirnya terus ya udah, akhirnya setelah Nares tiba-tiba lagi ada teman kita ya, si The Real Mugi Sukoyomi. Bentar lu jangan ngomong The Real dong, dua-duanya Mugi, cuma beda aja Muginya gitu loh. Gak salah kan gua? Maksudnya Mugi Sukoyomi dan Kak Mugi. Beda dong. Ya, Mugi Sukoyomi dan Kak Mugi ya. Ya, oke, berarti maksudnya si Mugi Sukoyomi. Ya akhirnya karena waktu itu gue akhirnya ketemu secara langsung bersama si Mugi Tsukuyomi. Dan hari itu juga gue langsung mikir kita harus cover nih lagu JKT. Terus gue yang langsung nentuin judul hari itu juga. Jadi baru kenal sama orang nih, terus langsung ngajak cover gitu. Itu pengalaman yang cukup cukup unik lah buat gue gitu. Baru kenal sama orang langsung ngajak cover gitu. Apa waktu itu covernya lu sama Mugi sama Nares apa? Butuh penyanyi itu. Oh ya, kalau sama Nares waktu itu Ogoe Diamond. Ogoe Diamond kalau kan lagu kesukaan dia. Kalau Mugi? Kalau sama Mugi waktu itu 2 guys. 2 apa aja? Jadi tadinya tuh gue mau ngajakin dia awalnya Dried Flower kan, karena gue suka banget. Dried Flower, ya itu yang itu kan. Itu Laruku. Jangan bicara Laruku sama gue loh. Oke. Hati lo. Ya oke. Habis itu jadi setelah gue ajak Dried Flower dia mau kan, dan dia juga tahu lagu itu gitu. Terus habis itu agak kurang nih kalau misalnya nggak JKT gitu kan lagunya. Jadi satu lagu JKT apa nih yang dia suka kan. Ya udah waktu itu era Suzukake Natsumi. Wah gila, Suzukake. Gue yang nentuin Suzukake apa dia nentuin, gue lupa deh. Kayaknya lu kan bukannya kalian berdua menentukan di depan muka gue ya? Iya, gue inget iya waktu itu ada lu, cuman gue lupa siapa yang nyebut pertama kali Suzukake, gue lupa. Gue juga lupa sih. Cuma ya akhirnya itu deh. Kayaknya kalau gue nggak salah inget, kayaknya Mugi duluan. Oh iya. Karena waktu itu kan Shani udah mau iya. Last concert atau last show gitu. Deket-deket graduation concert kan waktu itu. Deket-deket konser lah. Lagu apa nih yang Shani banget gitu kan? Iya, lagu apa yang Shani banget. Terus gue juga pas disebut Suzukake kayak, gue sempet jatuh cinta sama lagu itu gitu loh. Sampai sekarang sih. Itu lagu kesukaan lo ya? Lagu bagus banget itu asli. Itu progresinya enak banget. Setuju nggak? Juga itu lagu bagus kok. Ya kan? Setuju kan lo? Iya, gue jadi suka sama lagu itu juga gara-gara cover itu. Gila, itu enak banget lagu. Ya, oke. Terus sebenarnya butuh penyanyi yang selain gue ngomongnya kayak kloter pertama gitu ya. Jadi awalnya kan waktu itu Nares, terus Mugi Tsukuyomi. Habis itu selain 2 teman gue tadi, ada juga satu lagi Rairan, tahu guys? Tahu dong. Ya, yang lu pernah satu proyek kan. Sama dia juga ya. Nah iya. Lagu Tersadar. Sama kalau sama si Rairan juga sama. Kasusnya kayak, jadi Kak Mugi waktu itu ngiseng mention gue juga tuh collab nih sama Salah Praktikan gitulah. Terus kayak ya udah
gue ajakin si Rairan lah, terus dia mau. Akhirnya gue sama Rairan waktu itu collab lagu. Gue nanya kan waktu itu lagu kesukaan dia apa, suka Keep Away. Enggak, bagus lagunya, gue suka sama gitarnya gitu kan. Udah kita cover. Jadi kloter pertama tuh itu guys, si Nares, Mugi Sukoyomi sama Rairan. Oh, itu yang kedua Mugi sama Rairan. Terus yang kedua ternyata temen gue, ternyata gue lupa gue punya teman juga yang bisa nyanyi. Lu lupa punya temen ya? Gue juga kadang lupa punya temen sih, Far. Gitu. Kadang kalau lagi butuh gitu kan kayak, oh gue punya Farhan nih gitu. Oke, lanjut. Iya. Jadi gue lupa gue punya teman yang bisa nyanyi namanya Bagaska kan. Anjing, kenapa ke gua, Cok? Iya. Kenapa ke gua? Pas banget lagi. Iya kan. Itu nggak ada briefingan tuh. Itu kan. Ya kan abis itu kan lu sama lu kan. Aduh, lagunya segmented banget lagi. Yang lagunya siapa? Lagunya Mr. Chang ya. Iya, lagunya Rangpren. Cinta semesta. Cinta semesta lagi, semesta cinta. Semesta cinta. Iya. Masa kelam. Jadi baru 4 orang sih sebenarnya yang gue ajak technically. Lu nggak mau ngajak Rangpren loh? Nggak usah, dia Kan susah. Dia susah sebenernya. juga diajak, nggak usah lah. Susah dia diajak. Iya. Kalau Rangpren tuh waktu itu bukan gue ajak butuh penyanyi guys. Waktu itu gue yang gue ke rumah dia tuh guys. Oh iya deh. Tapi itu bukan modelan butuh penyanyi jatuhnya, kayak iya. udah cover iseng aja udah. Iya. Sebenarnya gue yang kayak ibaratnya gue yang pansos ke dia sih guys. Kayak, Bang, lu mau nggak bang? Ngapain lu pansos ke dia anjing? Gue gitarnya ke dia ya. Pansos gitu. ke Rangpren. Panjat sosis itu bukan panjat sosial. Kenapa gue personal banget dapar dari kemarin? Sumpah gue emang lagi kesel aja gue sama Rangpren guys nih. Gue ngomong aja nih depan orangnya nih, Mas, emang lagi kesel aja gue malu. Udahlah, fase. Yeah. Kalau lu ngelarin toko 2 baru gue gak kesel sama lu. Udah. Ngopi dulu ya. Ya ngopi boleh. Ya oke. Tadi itu? berarti udah dijawab semua. Tadi pada gue pengen nanya udah sama siapa aja. Udah lu jawab semua berarti tadi ya? Nggak, sebenarnya ada lagi guys. Yang covernya tuh gue ngomongnya apa ya? Nggak pakai konsen. Jadi kalau yang gue ngajak Nares, Sukoyomi, ngajak Rairan itu kan konsen kan. Maksudnya kayak kita sama-sama nyumbang gitu. Dia nyumbang suara, gue nyumbang gitar. Ada cover yang nggak konsen gue bilangnya. Konsen? Nggak semuanya ada uhunya anjir. Nggak usah. Oke lanjut. Iya, jadi gue ngegabungin aja sih sebenarnya kayak biar agak rapih gitu. Iya. Jadi kan butuh penyanyi sebenarnya masuknya ke thread gue juga kan sama kayak 365 Days. Nah gue gitu tahu nih ada klip showroomnya Flora lagi nyanyi Kiboteki Riff guys. Oke. Nah jadi gue iseng aja kayak, ini Flora ada nyanyi nih, terus ada musik ya kan. Ya udah gue sok-sokan ngisi gitarnya aja kayak kan Kiboteki kan lagu bagus ya dan Flora Kiboteki kan. Ya udah gue waktu itu iseng tuh gue gitarin gitu. Yang versi JKT sama versi AKB-nya tuh dua jadi gitu. Nah itu cover yang nggak konsen karena kan Flora nggak tahu gue ngajak dia cover, jadi nggak ada konsen dari Flora. Buat suaranya dipakai buat cover collab gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Cuman gue seneng ngelakuinnya. Ya nggak apa-apa juga. Kayak kemarin juga terakhir lu bikin yang Dried Flower-nya si itu Flora, guys. Kan? Jadi gara-gara gue udah bikin Kiboteki waktu itu kan 2 kali. Terus kemarin Flora bawain Dried Flower juga, yang mana gue suka banget sama lagu itu kan, Jatuh Cinta sih bilangnya. Iya. Nah gue kayak anjir seseneng itu, kayak bingung mau ngapain lagi nih. Senang gue nih, ya udah gue alihkan aja ke bikin cover kayak jatuhnya sebenarnya butuh penyanyi judulnya, cuman gue bikin kayak jadi gue di sebelah dia main gitar gitu dan dia nyanyi di tengah gitu. Nah itu gue jadiin butuh penyanyi juga. Oke, tadi udah banyak gitu ya yang lu jelasin butuh penyanyi itu sama ya nggak apa-apa lah. Emang di fandom ini orang pada ngapain sih anjir? Orang bikin lagu tuh ngapain? Gitu loh. Oh emang bikin lagu tuh buat biar diwaro ya? Ya iyalah. Iyalah. Orang bikin buat diwaro dan diwaro.
Bikin Orang- lagu dong guys, makanya biar di Waro. Gue siram nih laptop gue nih. Orang itu Wota bikin lagu biar di Waro dan di Waro. Bagas bikin lagu biar di Waro, kagak di Waro, Far. Ya mungkin udah Nggak apa-apa. denger, cuman Nggak apa-apa, Cal, nggak apa-apa. Lagi-lagi nggak apa-apa. Itu cuma bercandaan doang. Bercandaan bercanda, doang, oke. sumpah. Sadar, sadar. Tapi thank you. Yang penting kan sudah gue udah bikin kan. Iya. Oke, butuh penyanyi, Oke. Far. Gue pengen nanya satu pertanyaan terakhir nih Gimana? dari seorang Bagaska. Oh, tapi sebelum itu tadi agak jauh dikit nih, mohon maaf. Oh, boleh, boleh. Kenapa? Tadi kan lu ngomong 365 itu terpikir jam 1 pagi gitu. Mm-mm. Gue ngiri gitu sama lu, jam 1 pagi tuh mikirnya konten gitu. Ya kan? Ya kan? Mikirnya konten bukan lah pokoknya. Ya, Ngiri ya. Gitu. ya kan itu baru-baru ini aja, guys. Gue juga baru-baru Itu ini. Gue juga baru-baru ini. Nggak, maksudnya Kayak baru Nggak, bulan maksudnya kan Maret atau itu- Maret, itu kan- April. gini guys, itu kan jam 1 pagi di 2 Februari 2024. Oh, jam 1 pagi di 2 Februari 2024 memang wah, saya sih Enggak. Maksudnya ya kan gue juga mengalami jam 1 pagi di Iya. tanggal-tanggal lain selain 2 Februari 2024 ya. Itu iya, hanya 1 hari aja. satu yang hari gua aja. mikirin. Iya. Ya, Sisanya mah ya pasti ya lu tau lah. iya, gue tapi ya 2 Februari 2024 jam 1 pagi mungkin Iya. wah happy banget sih itu gue. Oh, kayak happy banget sih itu. Kayaknya masih happy sih. Gue enggak. Oke. Oke. Far, gue mau nanya terakhir. Iya, Pak. Butuh penyanyi. Mungkin pertanyaannya agak sulit lu jawab. Tapi Emang iya. iya, Apa? paling berkesan sama siapa? Mampus. Oh, paling berkesan. Iya. Enggak, gue nggak bakal jawab sama Flora ya. Iya dong, maksudnya. Karena kan itu yang nggak konsen. Iya, paling berkesan sama siapa lu? Kan tadi gue udah sebutin ya, ada Nares, Mugi Tsukuyomi, Rairan, sama Bagas. Berempat ya? Berempat. Sama gua, Berempat. udah 1. Nambah lagi nggak sih, Far, kita? Nambah kali ya? Nambah kali ya? Dua kali ya? Ya boleh deh. Iya. Atau mungkin satu lagi boleh, nanti lagu JKT kita belum tahu lagu JKT. Oh iya lagi kita belum. Lagu JKT belum malah, anjing geblek banget. Malah lagu Oh, nggak Rangpren kepikiran anjing, ya lagu malah lagu JKT. Rangpren. Lu kan gak dapet engagement ya kalau lagu Rangpren ya? Ya elah. Udah lu ikutin gua aja udah, gua pengen ngata-ngatain dia aja. Ah, elah lu. Aduh. Ya udah, Kalau lu tanya yang paling berkesan. ya yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya udah jelas Mugi Tsukuyomi. Ya, begitu Tsukuyomi, kenapa tuh? Ya karena dari awal gua tahu si Mugi, gua udah ini guys, sudah kayak apa ya? Kan sebenarnya dia awalnya kan ini kan yang konten pertama dia sama Rang, ya kan kita kenal dia dari Rang. Ya, Yang konten dia pertama sama Rangpren itu kan bawain Pretender kan. ya Pretender yang bahasa Pretender. Indonesia deh kalau. Iya Nah, memang. Pretender itu lagu Lu nggak kesukaan salah gue kok. juga guys. Iya. Iya, Pretender itu lagu kesukaan gue. Terus kayak dia bawain lagu itu, terus ditranslate ke bahasa Indonesia. Terus gue kayak langsung anjir, ada nih orang sekeren ini gitu. Maksudnya suaranya pun ya udah gak usah diragukan lagi lah ya kalau Mugi Tsukuyomi suaranya. Ya. Gue melihat Mugi Tsukuyomi itu seperti Ado versi Indonesia. Ya kalau ada Ado mungkin si Mugi Tsukuyomi ini ya Oda lah ya. Oda kan One Piece. jangan nyebut Oda dong. Salah gua. Ya, Ya, jadi ya. kayak- Atau doa. Maksudnya doa ya boleh doa, deh. ya. Apaan sih, guys? Ya, lanjut. Habis itu apa namanya? Karena dia selain maksudnya peminat kultur Jepang ya, dia juga wibu kan. Terus ternyata sekarang juga fans JKT kan, jadi kayak ibaratnya ini adalah orang yang gua cari nih, teman yang gua cari apa ya, menurut selama gua kenal sama orang, gue belum kenal sama wibu, kan gue juga wibu ya. Jadi Iya. kayak gue belum kenal nih wibu yang ibaratnya kayak gue level wibunya, tapi yang punya suara bagus juga gitu, yang bisa nyanyi banget gitu ibaratnya. Terus kayak pas gue lihat Mugi, makanya kayak anjir ini keren banget nih orang. Gue dari hari dimana dia cover Pretender tuh gue udah pengen ketemu sama dia guys, makanya ya karena jaraknya jauh banget ya, jadi kayak gimana caranya. Jauh banget. Makanya sih. akhirnya pas kemarin ketemu pertama kali tuh gue langsung kayak tanpa ragu-ragu kayak udah kita collab nih gitu. Ya. Jadi langsung beneran collab.
Makanya Iya. gue itu cukup berkesan sih buat gue. Berarti lu belum pernah kenal sama orang yang wota, wibu, dan suaranya bagus gitu. Gue juga belum pernah kenal sama Gayus Tambunan sih. Kenapa ke Gayus Tambunan? Kriterianya tadi 3 kan, wota, wibu, suaranya bagus. Coba Gayus Tambunan, wota apa enggak dia tuh? Gak tahu ya. Gak tahu sekarang lagi nyamar jadi wota kan gak tahu ya. Kali aja tuh ketahuan lagi di teater gitu kan, bukan pas lagi nonton badminton, nggak ada yang tahu. Anjir. Goblok, kenapa gue kesana dah? Yang ngibur Ya, diri jawabannya sendiri. berarti itu Mugi Tsukuyomi, guys. Mugi Tsukuyomi, ya selamat. Anda dapat 2 juta rupiah nanti saya kirim ya. Enggak, siapa yang mau ngasih? Siapa Hah? yang mau ngasih? Wow, sebuah insight yang wah kita kayaknya udah sejam ngobrol sama. Ya kalau real time-nya sih sejam ya, nggak tahu editan jadi berapa. Oke. Ntar mungkin ada yang gua cut juga. Semangat ya Gitu. buat editornya. Ya semangat buat editor. Gan Barimas, Gan Editor Bate, Bagaska. Gan Gundam. Selamat datang. Selamat datang sih. Thank you buat Farhan sudah mampir lagi-lagi, yang sebenarnya ya lu tinggal di channel gue juga nggak masalah sih gitu. Ya udah Far, lu mau Thank ada you ya, pesan-pesan guys. nggak nih buat teman-teman yang ngikutin 365 dari awal, atau mungkin butuh penyanyi, atau lu ada request yuk gitu buat butuh penyanyi siapa gitu? Mungkin sama Rafli Sebenarnya- Tarigan kan gak ada yang tahu. Sama Rafli Tarigan. Gue sampai batuk anjir. Ya kalau Rafli Tarigan mah bukan butuh penyanyi, guys. Butuh punchline. Butuh punchline. Buat Farhan Kebab, semangat terus untuk 365. Ini baru setengah tahun, bro. Ayolah, kapan bisa dapat Waro Flora? Kapan bisa dapat Waro Grisel? Ayo, nama kamu aja Kebab, Farhan. Apalagi yang membanggakan selain daging yang diputer-puter itu? Ya enggak, maksudnya ya kalau misalnya lu nanya pesan, ya gue bisa ngomong apa selain terima kasih gitu karena sudah mendengarkan gitu dan mau berteman gitu buat gue. Jadi sampai berjumpa di Twitter. Gitu aja sih. Oke. Sampai berjumpa di Salah Praktikan. Kunjungi Yoi. Salah Praktikan, Kita- Twitternya ada di @salahpraktikan.co.id dan nggak ada .co.id, jangan ada. Nggak ada pakai dokter lagi anjir kan x.com anjing. Ya udah, guys. Ya. Mungkin nanti gue ngundang siapa lagi gitu yang konten-konten gitu kan. Kalau Mugi udah sering. Gua Siapa? ada kenalan teman gua konten. Siapa? Dia punya channel, nama channelnya Core Tutorial. Ah, Itu tai, diundang nggak juga. usah lah, nggak usah diundang itu anjing. Udah bubarin aja udah core tutorial. Ya udah. Thank you.